Nah, jadi untuk dinding. Nah, jadi untuk pintu sama jendela udah jadi untuk tutorialnya. Jadi gue rasa begitu aja, sangat simpel dan eh, membantu pekerjaan. Hello, what's up guys? Kembali lagi bersama gua Phoenix. So guys, jadi pada video kali ini gue bakalan membuat tutorial kepada kalian, yaitu cara membuat pintu 2 dimensi dan juga jendela 2 dimensi di AutoCAD cuy. Nah, gak usah lama-lama, supaya mereka ini untuk cara cepatnya ya, gak usah perlu di print lagi karena dia langsung bakalan ditaruh di denahnya cuy. Gak usah lama-lama, langsung kita ke videonya. Oke, pertama-tama kita langsung masuk ke AutoCAD. Dan sini gue udah sediain denahnya, ini ditaruh di sama jendela, sama jendela, dan langsung kita buat langsung kita buat untuk pintu sama jendela cuy. Oke, jadi pertama-tama itu kita buat pintu dulu. Kita masuk ke ini untuk pintu, kita buat layar pintu. Ini udah ada layar pintunya, pintu utama. Pintu ini terus bentar, gua warna ya, gua kasih warna putih aja biar sama kayak warna denahnya. Oke, jadi kita masuk, pertama-tama kita masuk layar pintu. Setelah itu kita buat polyline. Ini untuk kusen pintunya ya, kita kasih bawah. Terus kita kasih untuk kusen pintu dia ukurannya 5, enter. Itu 5 ke bawah ya, 5 ke bawah. Terus ke samping kanan 5. Bentar, salah. Maaf. Kita polyline lagi. maaf. Dia sesuai ketebalan dinding ya. Ketebalan dindingnya 15. Maaf ya, sorry. Itu 5-nya ke samping kanan ya. 15 ke bawah, terus ini 5. Terus ke atas itu dia 12. Oke, jadi titiknya 12 ini perintah polyline 12, terus ke sini tuh 2. Oke, ke atas 3, enter, terus ke samping kiri dia 3. Oke, jadi segini ya. Jadi segini dia ya, jadinya. Ini polyline dia satu polyline, jadi dia satu blok itu ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita kasih line lagi untuk garis kusennya atau garis ini, garis daunnya atau garis pintunya sih. Dia pintu rata-rata dia 80 cm ya. Gue pakai satuan cm, jadi ke sini gue taruh 80 ya. Kalau kalian pakai satuan meter, kalian jelas kalian taruh 8, ataupun kalian pakai satuan milimeter kalian taruh 800 ya. Ini gue pakai satuan cm, jadi gue taruh 80 ya. Kita 80 enter. Nah, ini ukurannya 80 cm. Terus setelah itu, setelah ada garis pintunya, kita ambil dari sini, kita blok untuk yang dipoles tadi, untuk ini kita blok. Terus kita pakai perintah mirror, mirror, kita enter. Terus kita cari untuk garis ini, kita cari bagian tengah ya, itu di sini kayak gambar segitiga. Terus kita tekan, terus kita tarik ke atas, ya, ke atas. Terus kita klik kiri di mouse, terus kita no. Ini untuk erase zero object, itu menghapus objek yang sebelumnya cuy. Kita no aja karena dia ini masih dibutuhkan. Nah, jadi dia udah ada 2 ya, udah ada 2 untuk kusennya ya, kusen kiri kanan pintu. Setelah itu kita rectangle atau kotak cuy, rectangle RC, rectangle. Terus kita tarik dari sini, dari sudut sini ke sudut bawah sini ya, dari ujung kiri ke ujung ke kanan, ujung atas kiri ke ujung bawah kanan di sini ya, sini. Nah, jadi begini bentuknya ya. Setelah itu kita blok untuk ininya, untuk ini bakalan jadi daun pintu ya. Ini daun pintu kita blok, terus kita rotasi ya, kita RO, terus kita enter, dan kita ambil dari sini ya, untuk pengambilan dari sini ya. Setelah kita RO, kita ambil dari sini, terus kita klik kiri mouse, kita tarik ke atas. Ini untuk ini ininya, ini bukan pintunya, ini kusen. Terus ini garis pintunya, ini daun pintunya dibuka lurus cuy. Nah, bagi gue ini agak kaku ya, jadi gue buat kayak gini aja. Kalau kita nggak rotasi full, kita ulang lagi, kita ke atas. Kita nggak bisa buat kayak gini, jadi kayak gini, kayak kaku ya. Kita F8, terus kayak gini, terus kita taruh 45 cuy. Jadi ini kayak, kayak gini cuy, kayak lebih estetik gitu ya. Jadi nggak lurus ke atas, itu kelihatan kayak kaku sih menurut gue ya. Setelah itu belum selesai, setelah itu kita bakalan buat garis pintunya. Kita buat garis dalam kusennya ke garis pintunya ke kusennya. Kita pakai perintah ARC.
arch, kita enter, dan kita tarik dari sini dari ujung daun pintu paling bawah, tarik, terus kita taruh di sini bakalan 2 ya, ini 1 terus 2. Oke, nah jadi guys, ini sudah dia untuk pintunya cuy ya. Setelah itu, kalau sudah setelah ini, untuk kita bakalan taruh di denahnya itu. Jadi kalau kayak gini kan kalian bisa buat ini ya, kalau kayak gini terus kalian CO kan, kalian CO terus kalian misal kalian pindahkan ke denahnya cuy. Bentar, kita taruh di denah. Nah jadi gini ya, jadi itu bakalan jadi kayak gini cuy. Jadi masih ada gambar dinding yang kehalang sama pintunya cuy. Jadi kita bakalan buat dia langsung pas ditaruh itu nggak bakalan hapus-hapus, nggak bakalan pintu nggak bakalan kehalang lagi sama dindingnya cuy. Caranya gimana? Karena itu setelah kita buat pintunya, kita blok pintunya, kita blok ini terus kita B blok enter, dan kita bakalan taruh nama ya. Karena di sini sudah ada namanya pintu, kita bakalan sini bebas kalian taruh nama apa ya. Ini gue taruh pintu pintu 1 aja. Terus kita opening block ini yang opening block editor kalian centang opening block editor, terus kalian oke. Nah ini sudah masuk di blok bagian pintunya sih. Setelah itu, setelah kalian masuk sini, kalian ketik whiteout itu whiteout ini WP, terus kalian ketik whiteoutnya, terus kalian kan ke sini ujung kiri atas, ke sini ujung kanan atas, ke ujung kiri bawah, ujung kanan bawah, terus ke ujung kiri bawah. Jadi dia 4 sudut yang bakalan masuk di dindingnya sih. Setelah itu kalian enter. Oke, jadi ini udah whiteboardnya, ini whiteboardnya, ini whiteboardnya ya. Setelah itu kalian blok whiteboardnya sih, ini ya, yang whiteboard tadi, yang kotak tadi, whiteboard di blok, terus kalian ketik DR, terus enter, dan B enter. Nah ini jadi ya, jadi kita close, kita close dan kita save change to pintu 1 ya. Nah ini udah jadi ya, jadi kita bakalan tes, kita bakalan pindah, kita bakalan CO ke denah ya, kita bakalan tes pindah di sini aja kayak tadi di tengah-tengah. Nah jadi kan guys, jadi itu nggak perlu hapus untuk custom dindingnya lagi ya. Jadi bakalan kita taruh gini dan bakalan mempersimpel gambar kerja kalian di AutoCAD nanti ya. Untuk dinding ini, untuk pintu bakalan taruh dulu bagiannya, bakalan percepat saja kayaknya. Kayaknya nggak usah deh, langsung kita lanjut ke membuat jendela sih. Kita bakalan lanjut buat jendela. Buat jendela juga kayak hampir sama, tapi dia buat begini ya, sama juga kayak ini, tapi dia buat ya untuk satuannya satuan dia kan, untuk ukurannya agak beda-beda. Kita lanjut saya ke jendela. Pertama-tama kita masuk di sini dulu sih, ke jendela. Ini utama, ini layar jendela ya. Layar jendela kita ubah dulu untuk warna layar jendelanya. Kita kasih warna putih juga biar sama kayak denah dan juga pintunya. Setelah itu, setelah kita masuk ke layar jendela, kita polyline lagi. Kita masukkan perintah polyline lagi. Polyline. Terus dari sini ke bawah sama kayak pintu tadi 15, kayak pintu tadi ya 15, di sini 5, terus ke atas itu ke atas 12 sama kayak pintu ya 12, terus di sini 12 2 ke atas 3, terus di sini 3 sih. Oke, jadi 3 ya, enter. Oke, sudah. Ini untuk kusen jendela ya, sama dia kayak sini ya, sama dia kayak kusen pintu ya. Ini kusen jendelanya, ini nggak bisa diblok karena dia udah di dalam blok untuk satuan jendela ya. Jadi kayak gini nggak bisa diblok satuan kayak gini. Dia yang bisa yang untuk kusen jendela karena dia belum jadi satu-satuan sih. Next, terbangin setting. Setelah itu kalau ini kita buat lagi sama kayak pintu tadi. Terus kita casing dari ujung kanan bawah, itu dia biasanya ukuran jendela itu dia 60 cm ya. Terserah kalau kalian mau pakai berapa ukurannya. Jadi di sini itu gue pakai ukuran 60 cm karena itu dia ukuran standar untuk jendela ya. Bebas kalian mau pakai ukuran berapapun bebas. Karena sini ukuran standar rumah itu 60 cm jendela, aku pakai 60 ya. Kita enter. Nah ini ukurannya 60 ya. Setelah itu kita buat kayak tadi, ini kita blok, terus kita mirror MI enter,
terus kita cari bagian pindah sempit. Oke, tarik ke atas dan kita no untuk menghapus, untuk tidak menghapus objek sebelumnya ya. Next kita buat untuk daun jendela cuy, maka tadi kita rectangle dan kita tarik dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah cuy. Jadi ya lihat ya, ini untuk jendelanya cuy ya, jendela daun jendelanya. Nah unsur sampai situ karena jendela itu pasti ada kacanya dan juga batas kayunya cuy ya, kayu nok itu. Setelah itu di sini untuk daun jendelanya kita explode ya, kita bakal membuat kacanya cuy. Ini kita explode X terus enter, jadi bakal menjadi satu ya, nggak ke grup itu cuy, menjadi rectangle. Terus di sini kita yang bagian sini kita enter, kita blok bagian sini. Terus setelah itu kita CO, terus kita tarik CO itu copy ya, kita tarik ke sini dia 5 cm. Nah begini ya, begini ya, dia ini untuk batas ini. Jadi di sini untuk daunnya, terus ini daunnya juga sih, tapi dia jadi kaca sih. Nah next setelah itu kita blok yang ini, yang di copy tadi, terus kita mirror sih yang ini, terus kita tarik bagian tengahnya, kita tarik ke atas. Nah gitu gini ya. Terus setelah itu kita line, terus kita dari sini bagian tengah dan di sini ya. Oke. Nah jadi dia untuk bentuk jendela untuk denah 2 dimensi dia kayak gini ya. Ini untuk bagian sini, yang ini ke sini, ini juga ini untuk kacanya ya. Dan ini yang kotak dia itu kayu, penyang kayu kayak gitu ya. Next setelah kita sudah buat jendelanya, kita buat sama kayak ini tadi, kita blok semua untuk objeknya, terus kita blok enter, kita enter. Setelah kita enter, kita masukkan nama. Ini harus wajib kita masukkan nama, kita masukkan jendela 1 oke. Terus ini kita checklist open yang editor, kita oke. Dan bisa masuk di dalam grup atau dalam blok dari jendela cuy. Setelah itu kita buat sama kayak tadi, kita buat wipeout ya, kita wipeout, kita WIP aja, terus bakalan muncul untuk perintahnya itu wipeout. Kita klik, terus tarik sama kayak tadi dari ujung kiri atas ke ujung kanan atas, terus kita ke ujung kanan bawah untuk 4 sudut ya, sudut, terus ujung kiri bawah cuy. Itu gini ya, kita enter. Nah ini untuk wipeoutnya, terus ini untuk jendela cuy. Setelah itu kita blok sama kayak tadi, kita blok untuk wipeoutnya, terus kita kasih perintah dr drawing order, terus kita enter, terus kita B atau back, enter, udah kedua ya, B enter, B back, terus enter. Nah ini jadi ya, jadi untuk wipeoutnya sudah berada di belakang jendela ini untuk belakang blok. Dan kalau kita bakal close, kita bakal simpan, kita save di change to jendela 1, kita save. Oke. Ini udah ke blok ya, ke blok dia. Oke. Udah ke blok, kita bakalan tes. Bentar, ini salah apa juga namanya, bukan salah ukuran sih, salah apa aja, salah rotasi juga. Salah penaruhan, kita rotasi. Ini salah ya, bukan salah gambar sih, salah ininya. Bukan begini untuk jebak. Jadi untuk kacanya dia berada di luar ya, ini katanya, terus ini jendelanya sih, ini katanya, jadi bakalan kacanya di luar, terus jendelanya dalam, jadi guys ya. Selalu kita bakalan pindahin ke dimensi, kita blok, terus kasih on, kita tarik dari sini, terus kita taruh di sini. Bentar, kita F8 nih, saya sini, kita bakalan taruh di sini kayaknya, taruh sini, oke. Nah di ininya oke, dia sudah ditaruh, terus kita coba lagi taruh di sini, kita lagi. Oke, kita bakalan coba taruh di sudut, masih di sudut denah, kita coba taruh di sini, terus kita move kayaknya 10 aja ya, 10. Oke. Jadi dia nggak usah, jadi kalau kayak kalian udah bikin blog terus kalian wipeout itu, dia nggak usah pas kalian pindahin untuk gambar pintu ataupun jendelanya, kalian nggak usah trim lagi sama kayak kerja biasanya. Ini bakalan cepat, jadi kalian kurang
whiteboard terus kalian blok dan kalian save, terus kalian tinggal pindahin aja dari gambarnya ke denahnya cuy. Jadi gini ya, tinggal dipindahin aja, tidak perlu ada trim hapus untuk ininya cuy, apa sih namanya, dindingnya cuy, garis dinding sama terastamnya ya. Jadi nggak perlu kerja ribet dan kecil kali cuy. Nah jadi untuk dinding nah jadi untuk pintu sama dindingnya udah jadi untuk tutorialnya. Jadi gue rasa begitu aja, sangat simpel dan membantu pekerjaan jadi cepat ya. Oke, jadi video gue mungkin sampai sini aja. Kalau kalian suka video ini, terus like, comment, dan subscribe. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, kalau setelah itu kalau kalian ada mau tutorial apa lagi, kalian bisa komen di bawah dan kita bakalan sama video selanjutnya. Ciao.